welcome back. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas dan juga nge-review produk skincare anti jerawat yang udah aku cobain dan it really works on me. Sejujurnya aku juga lagi struggling banget nih sama yang namanya jerawat. Udah tumbuh bruntus, udah tumbuh jerawat batu, dan kayak siklus yang tidak selesai-selesai. Tapi emang sih aku yakin Bella pasti pernah ngalamin yang namanya tumbuh jerawat. Entah itu ada yang fasenya remaja, ada yang juga pas dewasa, dan juga bahkan ada beberapa orang yang udah cukup berumur kayak gitu ya, tapi masih tumbuh jerawat. Dan mungkin itu salah satu penyebabnya adalah jerawat hormonal. Nah, kalau aku beberapa bulan ini selalu tumbuh jerawat di bagian pipi. Jadi, di video kali ini kita bakal nge-review produk skincare anti jerawat. Mungkin ini bakal sesuai urutannya dan juga sampai perintil-perintilan produk skincare yang aku pakai. So, keep on watching and let's get started. Oke, yang pertama kita bakal ngebahas tentang produk cleansing. Kalau Bella mungkin beberapa ada pakai yang namanya micellar water, cleansing balm kayak gitu ya. Kalau aku bakal pakai micellar water untuk daily use. Jadi kalau misalnya sepulang kerja, sepulang main yang nggak pakai make up kayak gitu ya, atau dari luar gitu, aku biasanya cuma pakai micellar water. Ini aku pakai Nivea Oil and Acne Care. Ini gampang banget sih dibeli. Bella kalau misalnya ke minimarket ini biasanya ada sih di Indomaret, di Alfamart itu ada gitu kan. Kalau cleansing balm aku pakai si make up, itu juga udah pernah aku review ya. Itu benar-benar gampang buat ngebersihin makeup, kayak cuma set selesai gitu kan. Kalau misalnya micellar water bakal pakai banyak kapas, kalau si makeup itu tinggal diusap, kita bersihkan dengan facial wash dan juga udah bersih gitu ya. Selanjutnya ini adalah facial wash. Kalau Bella yang udah pernah nonton video aku sebelumnya, aku pakai Senka Perfect Whip yang warna biru, itu kayak original gitu ya. Tapi ini karena kulit aku sedang berjerawat, jadi aku pakainya yang Senka khusus buat jerawat atau acne care. Somehow ini sama aja sih kayak original, rasanya tuh kayak tetap foamy atau berbusa gitu ya. Dia juga nggak bikin ketarik, lembut gitu kan. Oke, selanjutnya itu kita beralih ke toner. Kalau toner ya, sebenarnya aku tuh jarang banget sih, atau bahkan ini pertama kali mungkin ya aku pakai toner. Jadi aku pakai tonernya Avoskin, ini Miraculous Refining Toner. Jadi Avoskin Miraculous Refining Toner ini mengandung AHA, BHA, PHA, PGA, niacinamide, 2% tea tree, witch hazel, dan juga aloe vera. Kalau dilihat dari kandungannya ya, ini bisa dibilang sebagai exfoliating toner. Jadi kalau menurut aku, eksfoliasi itu penting banget loh kalau kulit kita itu sedang berjerawat. Nah, sebenarnya ya, kalau kita yang udah sering nih baca-baca, sebenarnya AHA, BHA, PHA nggak bisa digabungin sama niacinamide. Somehow, tapi kalau di kandungan ini dia bisa loh digabungin sama niacinamide. Tapi menurut aku cukup kalau misalnya kita udah pakai eksfoliasi, udah kita jangan pakai produk yang mengandung niacinamide lagi ya. Dan kalau menurut aku ini tuh cocok banget buat Bella yang punya jenis kulit berjerawat dan juga berminyak atau kombinasi normal ke oily kayak aku. Ini cocok banget. Dan juga kalau misalnya Bella pakai pelembab ya, itu jangan lupa. Soalnya ini tuh cukup bikin kering kulit, dan juga barangkali Bella yang makanya kataku kalau ini cocok buat yang berjerawat ataupun berminyak, karena kalau misalnya kulitnya kering ini mungkin bakal bikin sedikit iritasi kalau menurut aku ya, atau kulit aku aja nih. Soalnya kalau aku pertama kali pakai ini tuh cukup bikin kulit aku tuh kayak cekit-cekit gitu loh. Dan juga kalau misalnya kulit aku tuh kayak ada bakal jerawat, itu ketika aku usap nih pakai kapas gitu ya, itu langsung juga kerasa kayak cekit-cekit kayak gitu. Pakai ini tuh agak lumayan tricky, jadi pakainya jangan terlalu banyak, dan juga kalau pakai kapas jangan terlalu diusap kayak gitu. Soalnya ini udah lumayan kuat, udah lumayan keras gitu loh, jadi kayak harus diusap dengan lembut. Oke? Makanya kalau menurut aku ini kayak kurang cocok sih buat kulit yang sensitif. Tapi kalau buat kulit yang berjerawat ini somehow cocok banget sih. Kalau buat bruntus aku yakin ini kayak dalam semalam aja udah bisa hilang, dalam sehari maksudnya.
Kalau dipakai pagi dan juga malam ini bisa hilang untuk beruntus. Kalau untuk kulit yang berjerawat, jerawat batu khususnya, ini bisa dalam 3 hari aja ini udah bisa nunjukin kayak udah nunjukin kayak ada progres gitu loh. Nah, kalau Avoskin Miraculous Refining Toner ini, dia tuh fungsinya lebih ke bisa ngempesin jerawat batu. Jadi kayak lama-lama jerawat batu itu bakal ngumpul kayak gitu ya. Terus akhirnya dia bakal meredah. Jadi dia tuh bisa meredakan kayak gitu. Dan juga kalau pakai Avoskin Miraculous Refining Toner ini harus dibarengin sama yang namanya pelembab dan juga sama sunscreen. Apalagi kalau dipakainya pas pagi hari. Soalnya ini bisa kita pakai pagi dan juga malam hari. Kalau misalnya aku sebelumnya udah pernah nge-review ini ya. Ini Cleora 3 Minutes Exfoliating Gel. Ini juga bisa dipakai buat eksfoliasi. Sebelumnya aku udah pernah review Cleora 3 Minutes Exfoliating Gel dan Bella bisa nonton videonya di video aku sebelumnya ya. Setelah pakai toner, kalau sesuai dengan skincare rutin aku biasa pakai ini aku pakai essence dari Time Revolution Misha, dari Misha Time Revolution The First Essence. Ini aku pakai ya sebagai pelembab dan juga bukan sebagai pelembab sih, sebagai essence tapi yang bisa melembabkan gitu. Dan juga ini tuh watery based. Ini juga udah pernah aku review, nanti Bella bisa nonton reviewnya di video aku sebelumnya ya, nanti aku taruh linknya. Dan untuk serum aku pakai Skintific 2% Salicylic Acid Anti-Acne Serum. Jadi dia itu udah mengandung niacinamide, ceramide dan juga centella. Jujur ya, ini tuh serum pertama yang mengandung salicylic acid yang aku pakai dan it really works on me. Dan aku tuh bener-bener sesuka itu sih pakai serumnya dari Skintific. Mungkin kalau beberapa orang bakal mikir kayak, wah serum yang mengandung salicylic acid itu pasti bakal bikin kering, juga iritasi. Nah, kalau misalnya dari Skintific ini tuh bener-bener gentle sih. Kalau aku ya sama serum Skintific itu bagus banget sih, it really works on me. Gak ada yang ngasih kayak di awal-awal itu tumbuh jerawat, breakout, terus tuh kayak detoksifikasi dan lain-lain itu gak ada seperti aku. Dan juga ini juga berlaku ke Skintific 2% Salicylic Acid yang acne serum. Ini tuh bener-bener gentle, gak bikin kulit aku tuh jadi kering gitu ya. Dan juga salicylic acid ini tuh bisa membunuh bakteri penyebab tumbuhnya jerawat. Dia juga bisa mengontrol minyak, dan juga membersihkan pori-pori dan sebagainya. Sesuai dengan kandungannya ya, ini tuh udah ada kandungan salicylic acid dan juga niacinamide. Jadi dia itu selain untuk wajah yang berjerawat, tapi dia juga bisa mengurangi redness atau kemerahan karena dia udah mengandung niacinamide di sini. Dan juga karena dilihat dari komposisinya ya, di sini tetepan yang sebagian besar adalah salicylic acid. Dan itu kayak bisa mencegah tumbuh jerawat selanjutnya. Jadi kayak udah kita lagi ngerawat jerawat yang ada sekarang, tapi kita tuh kayak bisa mencegah tumbuhnya jerawat lanjutan kayak gitu. Nah, kalau urusan serum nih, aku kalau serum selain pakai produk yang mengandung salicylic acid, aku juga mengandung retinol. Ini juga dari Skintific. Skintific Gentle Air Retinol Renewal Serum mengandung 5 times ceramide dan juga 3D peptides. Ini juga udah pernah aku review di video aku sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita udah pakai produk yang mengandung zat aktif, ini kan zat aktif nih, kita bakal bedain waktu pemakaiannya. Jadi nanti aku juga bakal tulis di description box urutan pemakaiannya. Jadi kayak ada perbedaan gitu ya. Jadi kenapa aku pakai retinol untuk kulit yang sedang berjerawat? Karena retinol ini kan dia itu fungsinya untuk mempercepat regenerasi kulit itu sih. Selain dia itu untuk mencerahkan ya. Jadi kalau misalnya jerawat itu kan pasti lumrah banget yang namanya kemerahan atau redness. Nah, kalau misalnya kita pakai retinol itu bakal lebih ampuh daripada salicylic acid sebenarnya untuk mencegah atau mengurangi kemerahan pada kulit. Fungsi retinol ini adalah kita bisa mempercepat regenerasi kulit. Jadi kalau misalnya kulit kita tuh tumbuh jerawat kan dikarenakan lagi lemah nih. Nah, kalau misalnya kita pakai retinol kan dia cepat meregenerasi kulit. Jadi kulit-kulit yang dalam kondisi tidak baik cepat kita regenerasi gitu loh. Jadi bakal tumbuh sel-sel baru jadi lebih cepat. Makanya kita percepat dengan penggunaan retinol. Dan untuk retinol ini aku pakainya 2-3 kali dalam seminggu. Dan juga untuk lebih jelasnya Bella bisa nonton di video aku sebelumnya ya. Di situ aku udah pernah review retinol dari Skintific. Oke, setelah kita pakai serum, kita pakai
pelembab. Kalau kita udah pakai Avoskin Miraculous Refining Toner, ini hukumnya wajib pakai pelembab. Nah, kalau untuk pelembab aku pakai Skintific 5 Times Ceramide. Ini juga kayak booming banget gak sih? Dan itu pun sampai sekarang masih tetap booming. Dan kalau misalnya Bella pernah ngerasain kayak kok aku tuh mau beruntus ya pas awal-awal pakai pelembab. Nah, I feel you. Aku juga pertama kali pakai pelembabnya dari Skintific ini aku juga sempat beruntus kayak gitu ya. Tapi setelah aku pakai exfoliating toner ya, aku ngerasain banget kalau kulit aku tuh jadi much better gitu loh. Jadi kayak beruntus-beruntus nggak ada lagi karena aku udah pakai exfoliating toner dari Avoskin dan juga pelembab. Jadi kayak aku ngerasain kalau kayaknya kenapa kita tuh jadi tumbuh jerawat, karena kita itu perlu ngelakuin yang namanya eksfoliasi sebenarnya. Setelah itu nih, kalau misalnya retinol tadi ya, selain pakai serumnya aku juga pakai moisturizernya. Jadi kayak sepaket gitu loh. Jadi udah pakai serum dan juga moisturizer dari Skintific yang mengandung retinol. Dan khusus untuk retinol dipakainya cuma pas malam hari. Kalau misalnya untuk pelembabnya Skintific yang 5X Ceramide ini dipakainya bisa pagi dan juga malam hari. Next, kita pakai masker. Ini kalau masker, sebenarnya urutan masker itu kita pakai setelah cuci muka. Kalau masker, aku tuh lagi suka banget sama maskernya dari Skintific. Ini kayaknya most of the products that I use itu lagi-lagi adalah Skintific. Ini kok bagus banget sih Skintific. Kayaknya hampir semua produk skincare aku tuh kayak digeser atau tereliminasi dengan sendirinya karena aku udah pakai Skintific. Kayak cocok semua deh aku. Kalau kalian gimana? Cocok semua nggak pakai produknya Skintific? Tapi ini aku nggak di endorse ya, ini beneran produk yang aku pakai. Ini maskernya dari Skintific Mugwort. Ini anti-pores acne clay mask, mengandung niacinamide, salicylic acid dan juga centella. Ini kayaknya kalau di aku ya, ini beneran bisa mengurangi redness sih, hilangkan beruntus kayak calon-calon jerawat nih. Udah kita langsung aja pakai masker kayak gitu ya. Pokoknya masker itu menurut aku bagus, dan paling bagus itu sebagai produk yang bisa mencegah tumbuhnya jerawat. Jadi kayak skincare rutin kayak gitu kan. Kalau aku sering banget nemuin kayak kulitku awalnya kayak ada calon-calon jerawat beruntus gitu ya. Udah pakein aja masker, udah habis itu besoknya tuh pas bangun tidur udah mulai reda. Dan juga mungkin 2 hari atau 3 hari udah hilang, bener-bener hilang. Cuma kalau misalnya pakai maskernya Skintific yang Mugwort ini, kita mesti bilas pakai air hangat. Itu sih yang ngebedainnya. Selanjutnya aku juga pakai masker dari Crushlicious ini yang green tea. Sebenarnya udah lama banget sih aku pakai maskernya dari Crushlicious ini. Aku paling suka karena dia mengandung Centella asiatica, which is Centella asiatica, terus green tea, itu tuh bener-bener works on me kalau masalah jerawat. Dan kalau misalnya masker ya balik lagi, masker dipakainya 2-3 kali dalam 1 minggu. Dan selanjutnya ini tuh produk skincare yang bener-bener penting buat Bella yang lagi jerawatan. Dan itu adalah ini tuh namanya kayak obat total jerawat dan juga acne patch. Ini kalau obat total jerawat aku tuh pakai beberapa produk ya. Ini ada dari Acnoway, Stubborn Acne Cream, terus ini juga ada Skintific Salicylic Acid, dan juga dari Dermalust. Nah, yang pertama ini ada Acnoway. Yang aku suka dari Acnoway ini dia itu gel ya. Nih, lihat nih aplikatornya. Jadi dia tuh bisa langsung kena di bagian jerawat, tinggal ditotol, dan bener-bener pas banget gitu loh. Pas dipencet gampang keluarnya kayak gitu kan, dan juga aplikatornya bagus. Kalau Acnoway ini dia mengandung sulfur, salicylic acid, dan juga totarol. Ini bener-bener obat total jerawat ya. Dan aku ngerasain sih kalau buat beruntus ataupun calon-calon jerawat ataupun jerawat batu pun ini bagus banget dipakai. Karena dia nggak bikin kulit aku tuh jadi iritasi dan nggak bikin kulit aku tuh jadi merah. Kadang tuh kan ada obat total jerawat yang bener-bener keras gitu ya, kasar, perih gitu, dan itu kadang kita kurang suka kan pakai produk kayak gitu. Ini tuh nggak, ini tuh bener-bener bagus kalau menurut aku, nggak bikin merah, kemerahan, dan juga nggak bikin perih. Terus ini juga salicylic acid dari Skintific. Ini tuh udah banyak banget review. Ini juga sesuai dengan isinya, dia juga kayak gel kayak gitu ya, dan juga
aplikatornya juga bagus, kayak langsung kena gitu loh, bisa langsung ngenain ke jerawatnya. Next, ini adalah Dermalust Acne Spot. Ini honestly aku beli ini karena aku kemakan racunnya dari Suhai Salim. Nenek Suhai, ini tuh bener-bener obat total jerawat yang keras kalau menurut aku. Kalau misalnya kedua produk ini udah nggak mempan, udah kita pakein aja Dermalust ini. Kenapa? Karena dia ini bener-bener keras. Dia ini mengandung vitamin C. Jadi kalau misalnya kita udah pakai produk yang ada kayak Aposkin mengandung AHA, BHA, PHA, jangan sekali-sekali dipakein sama ini obat total jerawat ini, karena ini benar-benar bisa bikin kulit kamu iritasi. Ini juga pakainya agak tricky karena dia bisa bikin kulit jadi iritasi. Cuma dia bisa membersihkan, dia bisa bikin jerawat kita tuh jadi cepat hilang. Dan juga lihat nih, ini cuma kayak gini sama Acne Way sama yang Skin Pivot Salicylic Acid nih, ini kan kayak gini nih. Nah terus dibandingin sama ini, otomatis dong ini lebih unggul. Dan juga ini isinya bukan berupa gel tapi kayak cairan kayak gitu, gel tapi lebih cair. Ini kan kalau ini gel, bener-bener gel, jadi bisa stand on di titik jerawatnya. Nah kalau ini tuh dia lebih cair, jadi kadang waktu kita totolin di sini terus dia meluber kayak gitu kan. Itu sih makanya kalau misalnya dia meluber kan kita ngerasa wah ini meluber nih, kita mesti tambah, ujung-ujungnya kita tambah terus kan sampai dia itu bisa stand on di titik lokasi jerawatnya. Itu malah bikin kulit kita tuh jadi iritasi. Karena balik lagi, kalau pakai Dermalust ini sebaiknya jangan terlalu banyak dan juga jangan sampai meluber sih intinya. And next, ini adalah Acne Patch. Aku baru ini sih yang namanya bener-bener suka pakai yang namanya Acne Patch. Sebelumnya aku biasanya cuma pakai obat total jerawat, tapi somehow aku rasain kayak wah asik juga nih kayaknya pakai Acne Patch. Soalnya kalau Acne Patch itu kan jatuhnya bener-bener terpusat di satu lokasi yang tumbuh jerawat. Jadi dalam hal pemakaian obat total jerawat dan juga Acne Patch ini ada tekniknya loh. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kayak wah ada calon jerawat nih di bagian sini misalnya. Terus kita langsung pakein obat total jerawat. Kalau misalnya hilang udah syukur, tapi kalau misalnya masih ada dan bahkan jadi makin parah gitu ya, jadi kita bakal obatin sama Acne Patch. Jadi fungsi Acne Patch ini adalah ketika kita udah lihat nih jerawatnya udah mulai matang, udah mulai ngumpul gitu ya, kita langsung aja pakein Acne Patch gitu. Nah lama-lama jerawat itu yang awalnya nyebar itu lama-lama makin matang gitu kan. Apalagi jerawatnya kayak tinggal diangkat aja nih karena udah matang gitu ya, itu bakal lebih cepat hilangnya. Ini awalnya aku beli yang Acne Patch Acne Way barengan sama obat total jerawat Acne Way kemarin. Dan juga aku beli Derma Angel ini ada yang pas siang, yang bisa dipakai pas siang dan juga pas malam. Jadi ini beda-beda gitu ya. Untuk Derma Angel ini aku beli di Alfamart apa Indomaret gitu kemarin. Dan sebelumnya aku udah pernah pakai yang malam dan aku baru tahu ternyata dia juga ada yang versi siangnya, jadi bisa dipakai gitu kan. Kalau misalnya kita pakai, inget ya, kalau misalnya kita pakai Acne Patch itu harusnya kita habis cuci muka kita langsung pakein Acne Patch. Udah habis itu untuk keseluruhan muka yang lain kita bisa pakein skincare lainnya, tapi untuk bagian spot jerawat yang udah kita pakein Acne Patch udah dia cuma ngandelin kandungan dari dalam Acne Patch itu ya. Untuk Acne Way ini dia mengandung salicylic acid. Menurut aku Acne Patch dari Acne Way ini kayak lebih tipis daripada Derma Angel, tapi untuk daya rekatnya menurut aku Derma Angel ini lebih kuat, jadi dia tuh kayak lebih nempel gitu loh di kulit. Kalau Acne Patch itu dipakainya pas sesudah cuci muka dalam keadaan bersih dan juga kulit kita sudah dalam keadaan kering gitu ya. Tapi kalau kita pakai obat total jerawat, kita pakainya setelah semua rangkaian skincare selesai. Misalnya kita udah sampai pakai moisturizer nih, udah habis itu kita pakai obat total jerawat gitu ya. Kalau misalnya kulit kita berjerawat, jangan lupa tetepan pakai sunscreen ya. Apalagi kita udah pakai Avoskin Miraculous Refining Toner atau Exfoliating Toner, itu hukumnya wajib buat pakai sunscreen. Sebenarnya bukan cuma karena udah pakai Avoskin Miraculous Refining Toner atau Exfoliating Toner itu ya. Pokoknya dalam setiap kesempatan mesti sih pakai yang namanya sunscreen. Nah, untuk sunscreen sendiri
aku pakai beberapa sunscreen. Ini sebenarnya sunscreen lama aku, tapi aku tetap suka dan akhirnya aku balik lagi pakai ini. Ini dari Biore UV Aqua Rich. Ini juga udah pernah aku review sebelumnya. Setelah pakai ini kan pakainya pas pagi hari nih, pas mau berangkat. Nah, kalau misalnya kita mau reapply sunscreen, itu kita bisa aja sih tetepan pakai yang utama ya, sunscreen utama ini kayak dari Biore UV Aqua Rich. Kita bisa juga pakai yang kayak lebih ringan gitu loh daripada itu. Aku biasa reapply sunscreen pakai Azarin. Ini Azarin Hydra Soothe Sunscreen Mist. Jadi kalau misalnya aku habis sholat gitu ya, terus mau berangkat ke kantor atau aku lagi di kantor kayak gitu, udah aku biasanya reapply sunscreen pakai Azarin ini. Nah, tapi kalau misalnya aku lagi di lapangan, yang mana aku harus tetap dalam keadaan, biasanya tangan aku tuh kadang kotor gitu ya, kalau di lapangan tuh kayak kadang gak sempat cuci tangan, gak ada tempat buat cuci tangan dan lain sebagainya, dan juga banyak kerjaan dan pegang ini itu gitu ya. Jadi aku biasanya pakai dari Skintific yang SPF 50 PA++++, ini All Day Light Sunscreen Mist. Ini tuh bener-bener ringan banget sih, kayak bener-bener sunscreen spray, dan dia tuh nggak becek gitu loh, jadi kayak langsung aja ke muka dan dia tuh langsung bisa ngeset. Dan barangkali Bella ngerasain nih kayak, wah kok banyak banget ya produknya, terus jadi aku mesti pakai yang mana gitu ya. Jadi kalau aku, ini adalah produk inti yang mesti dipakai. Ini ada Avoskin Miraculous Refining Toner. Ini bagus banget sih, aku highly recommend, tapi ini ya pakainya agak tricky, balik lagi yang udah aku uraiin tadi, jadi mesti pakai pelembab nih. Kalau pakai toner ini mesti pakai pelembab. Selain itu kita juga mesti pakai serum salicylic acid dan juga pakai obat total jerawat. Tapi disesuaikan lagi, balik lagi disesuaikan lagi sama kebutuhan dan juga jenis kulit dan juga budgetnya Bella. Atau paling enggak kayak intinya aja dong Kak, pakainya produk apa ya? Kalau misalnya pemula, ini sih penting banget pakai serum salicylic acid dan juga obat total jerawat. Bisa pakai Acnoway atau bisa juga seragam sama-sama Skintific. Ini serumnya Skintific sama obat totalnya Skintific. Ini double combo sih. Jadi kalau misalnya Bella dalam kondisi kulit yang sedang berjerawat, ini bagus banget buat pakai dua produk ini. Tapi kalau misalnya jerawatnya banyak, kalau misalnya beruntusnya banyak, jadi perlu rajin-rajin pakai yang namanya masker ini misalnya. Tapi kalau misalnya emang jerawat beruntus atau jerawat batu beberapa kayak gitu ya, bisa pakai obat total jerawat. Oh iya, kalau Bella biasanya pakai produk apa nih kalau misalnya lagi berjerawat? Kalian ada pakai produk yang sama nggak sama kayak aku? Komen di bawah ya. Okay, thank you for watching. Don't forget to give it thumbs up, comment for the next content, and feel free to ask me in the comment section. Aku terbuka banget buat semua pertanyaan Bella. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang produknya bisa komen di bawah ya. Dan juga jangan lupa buat subscribe for more beauty tips, review, and recommendation skincare products. Nanti kalau misalnya mau komen enaknya di sini bikin video apa lagi ya, bisa komen di bawah. Dan juga untuk nama-nama produk yang aku sebutin, aku bakal taruh di description box plus link belanjanya biar Bella makin gampang buat segera kepoin produknya. Dan juga semua produk yang aku mention ini adalah murni produk yang aku pakai dan bukan endorse. Oke? See you in my next video. Ciao Bella.